A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waziran li. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Innal ladzina kazzabu satune wong akeh kabeh kazzabu pada goroh ya alladzina biayatina kelawan pirang-pirang ayat kita wastakbaru lan takabur ya alladzina ay takabbaru tegese takabur ya alladzina anha saking ya ayat falam yu'minu mangka orana iman ya alladzina biya kelawan ayat la tufattahu orana naden buka lahum kedua ya alladzina abwabus sama yopo pirang-pirang lawang langit. Idza arajatat kalamanek biar wahim kelawan pirang opo kelawan pirang-pirang ruhe ya alladzina ilaiha maring langit ba'dal mautin dalam suwise mati pabuhi tobiha mangka den undunakeun opo biha kelawan ya arwah ila sijjin maring sijjin bi khilafil mukmin kelawan perbedane wong mukmin paputiha lahu mangka den buka lahu kedue mukmin wayas adulan munggah ya mukmin biruhi kelawan ruhe mukmin ila sama maring langit as-sabiati kang pitu kama waroda fi hadis kaya barang kang tumeka yamma fi hadis ing dalem hadis wala yadkhulunal jannata lan orana manjing ya alladzina al jannata ing surga hatta yalijal jamalu bisammil iyad malah manjing ayat khula tegese manjing opo ndas onta bisammil iyad ing dalem lobang jarum. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru ay takabbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Kemarin dijelaskan bahwa nanti mereka semua berdebat di dalam neraka. Hei, gara-gara kamu kami masuk neraka. Gara-gara kamu Tuhan kami masuk neraka. Ya Allah, siksalah mereka dengan lipat ganda. Saya berdosa nih gara-gara mereka ini. Maka kata Allah, wis semuanya masuk ke dalam neraka. Jangan banyak ngoceh, semua juga salah. Kemudian Allah melanjutkan ayat itu, innal ladzina kafaru innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dan sombong takabur terhadap ayat-ayatku, maka mereka semua nanti tidak akan pernah dibuka pintu langitnya. Apa maksudnya? Idza araja bi arwahim ilayya ba'dal maut, setelah mereka mati ruhnya naik ke langit, itu akan dikembalikan ke bumi. Ila sijjin, yang namanya sijjin. Sijjin itu ada satu lembah di bawah bumi. Ini pendapat ulama sebagiannya. Di situ ada sebuah seperti sumur, dimasukkan ke dalam itu. Nah mungkin sumur Serbia itu ya, yang katanya lagi dibor kemudian ada yang menjerit-jerit itu. Ya mungkin itu juga tembus ke lubang sijjin namanya. Ketika ruh-ruh orang-orang yang berdosa, ketika ruh-ruh orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, ketika dia mati ruh masuk ke langit, tidak akan pernah dibuka langit. Bahkan pabuhi tobih, diturunkan itu ruh, ditolak oleh Allah, ditolak oleh para malaikat Allah, dimasukkan ke dalam sebuah lembah yang ada di dasar bumi. Masukkan ke situ semua ruhnya, sehingga tidak diterima oleh langit. Ngeri amat ya. Pokoknya nggak diterima. Dimasukin ke dalam sijjin, dan sijjin itu termasuk neraka namanya, neraka sijjin.
Ada yang bilang ulama dibuang ke neraka Sijjin. Neraka Sijjin itu ada di dalam neraka Jahanam. Neraka Jahanam itu, neraka Sijjin itu maksudnya ada neraka di dalam neraka. Dalam neraka Jahanam ada neraka Sijjin, lobang dia masuk lagi ke dalamnya. Akarnya neraka Jahanam itu neraka Sijjin. Dimasukkan ke dalam lubang itu, disiksa selama-lamanya di dalam lubang itu. Enggak ngeri coba. Dia sombong, dia nggak percaya dengan ayatku, maka itulah ancamannya. Ruhnya pun tidak akan diterima oleh Allah, nggak akan diterima. Nah, jadi bukan berarti jadi bebongkong ya, bukan jadi setan. Ditangkap sama Allah, dirantai, ditaruh di Sijjin, disiksa di situ. Kemudian bi khilafil mu'min paputiha lahu wa yas'ida wa yas'adu bi ruhi ila sama'is sabi'ah. Berbeda orang yang beriman, apalagi melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, maka dia ruhnya naik ke langit ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit ketujuh. Langsung tuh orang beriman mah. Mudah-mudahan kita yang ngaji nih ya, kalau mati langsung ke langit ketujuh, ruhnya naik. Tapi kalau orang yang gak beriman atau dia Islam tapi tidak sholat, bisa saja itu ruhnya dimasukkan ke dalam Sijjin. Tetanggaan sama non muslim nanti, pau CS sirama Islam aja mancing ning Sijjin, berbahagia kita anak korosira lah kata orang Islamnya ini. Oh, pokoknya sedih di Sijjin itu pengap. Dalam kisah hadis-hadis Nabi itu pengap, panas luar biasa. Yang nggak usah neraka Sijjin, di dalam bumi aja udah panas. Makanya ada gas, ada minyak. Kemudian apalagi itu macam-macam lah di bumi, panas luar biasa kalau sudah ke dalam itu. Ini di Sijjin yang Allah ciptakan memang untuk siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau penjara mah penjara tikus. Paling ngeri di penjara tikus, gencet habis di situ. Belum akhirat, belum. Masih alam kita masih hidup ini. Jadi mereka itu ruhnya di Sijjin. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu bisammil khiyat. Dan mereka semua tidak akan masuk surga sehingga pala onta masuk ke lubang jarum. Bagaimana coba? Apa maksudnya di majas ya? Nggak akan mungkin pala onta masuk ke lubang jarum. Artinya nggak mungkin masuk surga, ke neraka selama-lamanya. Hatta yalijal jamalu bisammil khiyat, sehingga pala onta masuk ke lubang jarum, barulah dia masuk surga. Nah pertanyaannya, bagaimana pala onta masuk lubang jarum? Gak bisa, mustahil. Walaupun kata akidah kita tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, tapi Allah sudah ngomong. Pala onta, orang rambutnya aja nggak masuk ke lubang jarum tuh. Rambut onta itu tebel, nggak masuk ke lubang jarum. Belum giginya gede-gede itu. Belum bibirnya itu yang gede. Belum mata, kupingnya, palanya, nggak bisa lubang jarum. Masukin benang begati ya, dilamot maning gati, coba gitu. Lah onta mau dikemot-kemot nggak bakal masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil, nggak akan bisa. Sehingga Allah mempribahasakannya sampai onta masuk ke lubang jarum baru kamu masuk surga. Ya nggak bisa. Artinya selama-lamanya nggak akan mungkin. Walaupun ada perkara, ada masalah, maksudnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tapi Allah membuat sesuatu itu dengan sunatullah. Perkara yang mustahil bagi Allah nggak ada, tapi Allah menciptakan itu sesuai dengan sunatullahnya, sesuai dengan akal kita juga. Seperti halnya ada benda nggak diem, nggak gerak. Ada satu benda bersamaan tidak diem, tidak bergerak. Coba bagaimana? Masuk nggak ke otak kita?
Ada mobil lah mobil, diam enggak, tuh parkir enggak, jalan enggak, kayak mana coba? Bentuk rupanya tuh mobil, jalan enggak, berhenti enggak, atau disamakan bentuk gerak dengan bentuk diam itu dijadikan satu, tidak diam tidak gerak. Ayo kayak mana benda? Masuk enggak ke otak kita? Enggak masuk. Mau digambar-gambar, dihayal-hayal enggak ketemu. Bagaimana ada benda enggak gerak enggak diem? Ada kalau enggak diem ya gerak. Kayak kita nih kan, kalau enggak diem gerak. Diem lagi tidur atau lagi sholat, jasadnya diem. Itu pun masih gerak kan kadang-kadang. Kalau gerak kita jalan. Berarti benda tuh kalau enggak gerak ya diem. Rumah diem. Ketika mobil parkir diam, ketika digerakkan ya gerak. Namanya benda itu tidak keluar dari gerak dan diam. Sekarang jadikan satu antara gerak dan diam. Ada enggak benda? Gak mungkin. Terus ada bahasa Allah itu tidak ada perkara mustahil bagi Allah itu. Tapi kalau menciptakan itu otak kita pusing mikirnya. Allah ciptakan bisa kun payakun, benda tidak bergerak, tidak diam. Bingung kayak mana tuh? Diam enggak, gerak enggak coba. Ini yang mustahil nih menurut akal. Gak akan terjadi itu. Walaupun Allah maha kuasa, maha bisa. Allah ciptakan umpamanya satu botol aqua tidak diam tidak gerak. Prengenku meneng ora, gerak ora. Bagaimana tuh? Bentuknya itu bagaimana? Kalau diam kita kegambar, oh dia diam, ada di meja gitu kan. Atau gerak, ketendang, atau kena angin. Ini enggak diam, enggak gerak. Coba bayangin, enggak bisa gitu. Nggak tergambar dengan otak kita, itu namanya mustahil menurut akal. Jadi mustahil itu bukan orang dibacok nggak mempan, nggak mustahil itu mah, buktinya ada. Ketika dibacok nggak mempan orang ini, nggak mustahil itu mah. Kenapa? Tergambar tuh ada buktinya. Nggak mempan. Secara adat ya mustahil, menurut kebiasaan mestinya dengan pisau mempan. Kok ini nggak mempan? Tapi ada buktinya, ada yang nggak mempan. Tapi kalau ada benda nggak gerak nggak diem, nah itu bingung itu. So dipikir turu. Ada benda nggak gerak nggak diem, sampai kiamat pusing pala itu, nggak akan kegambar nggak. Nah itu hukum mustahil menurut akal. Sama sepertinya walaupun onta itu kalau kudrat Allah bisa masuk ke lubang jarum, tapi otak kita nggak nyampe. Masa pala segede itu masuk ke lubang jarum? Bagaimana masuknya? Andaikan dikecilin umpamanya, namanya dikecilin. Ini mah gak usah dikecilin, begitu aja tapi masuk ke lubang jarum. Bingung otak kita mikirnya. Setengah mati gitu, sampai mati bahkan gak akan pernah terpikir. Gak ke otak kita, itu namanya hukum akal. Maka Allah mengibaratkannya sampai onta masuk ke lubang jarum. Wa huwa ghairu mungkin, gak akan pernah terjadi. Wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Kata Allah, mereka semua dibalas dengan balasan yang setimpal. Kami yang membalas mereka karena mereka sombong takabur kepada Nabi, tidak percaya dengan apa yang kusampaikan. Maka balasannya masuk ke dalam neraka jahanam, di mana di dalam neraka jahanam itu ada hamparan yang luas. Jadi dibuat karpet sama Allah, dibuat. Kemudian atasnya atau selimutnya dari api neraka. Jadi hamparan tikernya ada, tapi dari api, selimutnya dari api. Apa enggak ngeri? Coba kesundut kaget gitu wong ya. Kadang-kadang waduh gedubukan, apalagi ke sarung. Gedubukan itu. Ini masuk neraka, diamparkan itu sebuah hamparan oleh Allah, ditaruh diletakkan di situ orang-orang yang musyrik itu, kemudian diselimuti dengan selimut api disebut gowas namanya. Terus aja abadan abada selama-lamanya. Maka zalika najziz zalimin, begitulah ku balas orang-orang yang zalim. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman yang berbuat amal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang beriman, kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
hum fiha khalidun, di dalamnya abadi selama-lamanya. Allahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah ultum bina wal muslimin min kulli ainil lamah wa minal hida wa minar roda wa minal masahibi amma wa ala ya Rabbana minka daima summa salat ala alladhi khasastahu bimukallama ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah